Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi bersama kami di podcast Dikas Bodi Luhur Cimahi. Eh, Perkenalkan, nama saya Adit Dwi Rama yang kali ini menjadi host di podcast kali ini. Dan di sini bersama saya sudah ada narasumber, yaitu Bapak Irfan Zakaria dan Pak Mukhtarul Anam, atau kita panggil Kang aja gitu ya. Boleh, Oh, siap. Kang gitu. Iya. Oke. Jadi tema pembahasan kali ini itu adalah gimana kita bisa bekerja ya. Jadi informasi sedikit, ini Pak Irfan dan Pak Arul ini sudah pernah bekerja di Saudi Arabia. Jadi kita akan bertanya-tanya pada Kang Irfan dan Kang Arul. Nah, sebelumnya ini Kang Arul dan Kang Irfan ini lulusan tahun berapa ini? Saya di lulusan tahun 2017. 17. Iya. Kang. Kebetulan kita satu kelas, Oh, jadi lulus bareng, masuk bareng, keluar oke. bareng. Ini alumni kita ya dari Stikas Budi. Iya. Jadi awalnya itu kenapa kenapa bisa kuliah di sini di Stikas Budi Luhur ini? Ngomong-ngomong, ini sebelumnya ini Kang Irfan sama Kang Arul ini asalnya dari mana? Ini kampung halaman Oh ya. iya. Kebetulan saya aslinya dari Bandung Barat. Bandung Barat, Rumah asal dari Cililin. Cililin. Oh, Iya. Pak ini Arul gimana? Kalau saya dari Penang Timur, dari Kabupaten Ciamis, Wah, Ciamis jauh ya. lumayan jauh. Kenapa bisa kuliah di sini Pak Arul dan Pak Aram? Pak Irfan. Kalau kebetulan dulu saya SMK-nya kebetulan di Cimahi juga, Hmm. jadi sudah tahu bahwa ada Stikes Budi Luhur di Lewi Gajah. Jadi kebetulan waktu itu sering gitu ngelewat ke Stikes Budi Luhur, jadi udah tahu ada Stikes Budi Luhur, jadi mencoba untuk ingin kuliah di sini, langsung melakukan pendaftaran dan alhamdulillah diterima di Stikes Budi Luhur Cimahi. Ya. Pak Arul bagaimana Pak Arul? Kalau saya awalnya diarahkan, tahu dari saudara ya, tahu dulu ini dari saudara. Alumni juga saudaranya? Ya, Oh iya. SPK. SPK. Waktu itu tahun 90 berapa saya lupa, tapi sekarang sudah tua ya, karena Ya. sesuai PK. Ya, SPK ya. Iya. Kemudian saya coba buka-buka website, pada saat itu masih belum sebagus sekarang sebenarnya website. Oh, udah ada website-nya dulu. Udah, tapi belum sebagus sekarang, dan hanya ada poin-poin juga, ada kegiatan global itu udah mulai disusun tahun 2012 itu, udah mulai kerjasama dengan Filipina. Itu yang membuat saya tertarik sebenarnya awalnya. Oke. Kalau SMA berarti di Ciamis Pak Arul. Ya, Pak Irfan? Iya, kalau saya SMK-nya di Cimahi di sini. Iya. Berarti ini tadi prodinya itu S1 ya? Iya, Terus betul. lanjut nurse juga di sini ya? Iya. Terus awalnya itu gimana? Kok bisa tiba-tiba ikut program ke luar negeri, khususnya ke Arab itu? Awalnya tahu dari mana? Mungkin karena dari awal masuk di Stikes Budi Luhur ya, yang mungkin sebelumnya belum kepikiran gitu pengen kerja ke luar negeri, tapi karena sudah hampir udah masuk ke tingkat 2 gitu ya, semester 4 itu Stikes Budi Luhur ada program untuk pertukaran pelajar, untuk pelajar. ya namanya tuh transfer kredit, dan di sana saya tertarik Kemana itu untuk mengikuti ke Filipina. Ke Filipina waktu dulu itu ya. Jadi waktu itu saya mencoba untuk ikuti tes, dan alhamdulillah saya keterima, dan waktu saat itu naik ke tingkat 3, berarti semester 5 dan semester 6. Waktu itu saya kuliah di Filipina karena keterima ada kuliah pertukaran. juga. Ya, itu programnya dari Stikes Budi Luhur juga. Pak Arul? Ya, kalau saya kebetulan awal juga tidak sempat terpikir untuk kuliah di kesehatan dan bekerja di luar negeri, karena tidak tahu ada peluang itu. Iya. Tapi seiring dengan berjalannya perkuliahan dan kegiatan-kegiatan, jadi sering mengundang tamu dari luar negeri, dan kebetulan tahun 2014 awal itu saya mengikuti kegiatan student exchange batch pertama. Batch Pertama pertama. kali Budi Luhur mengadakan kegiatan student exchange, dan saya lulus waktu itu dikirim ke Filipina sama 2 minggu. Oh, ke Filipina juga bareng nggak sama Pak Irfan? Oh, beda. Kang Irfan itu kegiatan transfer kredit, setelah itu follow up dari kegiatan Oh, jadi Pak Arul dulu ya? Iya, betul. kegiatan pertama ke luar negeri mahasiswa itu kebetulan saya mengikuti tahun 2014
komplit dan kerja di mana-mana dengan salary yang jauh lebih baik daripada mereka bekerja di negaranya sendiri gitu. Dan Iya. itu kemudian ada kegiatan transfer kredit, saya juga mengikuti sampai lulus dan ya kegiatan-kegiatan dan juga apa ya, program yang disusun oleh Budi Luhur ini secara tidak langsung membawa alam bawah sadar kita untuk bisa berpikir tentang global. Iya, iya. Ya, sebenarnya. Oke, bagus. Jadi waktu saat itu kita berdua bareng-bareng gitu. Bareng. Iya, kuliah di sana dan balik lagi bareng ya ke sini untuk semester akhir ya, untuk Oh, dan jadi- profesi. Tadi itu program apa kalau kuliah di Filipina itu tadi? Transfer kredit. Ya. Selama 1 tahun, Hmm. 2 semester, kita gabung bareng sama local student. Ke student. Full English dan kita harus beradaptasi dengan atmosfer dan budaya pendidikan yang berlangsung Iya, di iya. Filipina. Betul. Itu hanya ada mahasiswa Indonesia lagi, maksudnya ada dari kampus lain apa hanya dari Budi Luhur di situ di transfer kredit? Waktu saat itu Iya. hanya dari Stikes Budi Oh, Luhur Budi saja Luhur. dan kebetulan kami ada berlima yang lulus Berlima, waktu saat ya. itu ya. Ya. Transfer kredit pada waktu itu tuh merupakan kegiatan transfer kredit pertama yang dilakukan oleh mahasiswa kesehatan khususnya perawat. Oh, pertama. Sebenarnya memang sudah banyak kegiatan Ya, ya. transfer kredit, tapi kebanyakan seperti mahasiswa hubungan internasional dan sebagainya. Untuk perawat masih jarang. Tapi untuk teman-teman kelas kita dulu, bukan hanya orang Indonesia saja, ada orang Filipina, ada orang dari Nigeria, ada orang dari Timur Oh, dari Nigeria juga ada ya. Jadi memang benar-benar terasa kelas internasional dan kita harus berkomunikasi dan tahu budaya apa sih yang Filipina ciptakan untuk mendidik mahasiswa perawat mereka gitu. Oke. Itu mohon maaf tahun berapa tadi transfer kredit? 2014 sampai 2014. 2015 ya. Oke. Lalu di sini saya udah ada sedikit contekan, yaitu Pak Arul dan Pak Irfan ini pernah bekerja sebagai senior nurse ya, di emergency department di Arab Saudi. Jadi awalnya itu karirnya itu dimulainya seperti apa, kok bisa dari Filipina terus ke Arab Saudi, itu bagaimana? Mungkin ya di sini kan mungkin sudah terjun ke ke dunia kesehatan dan sudah tahu gitu bagaimana itu dunia keperawatan di luar negeri khususnya di Filipina, dan sampai kepikiran saya ingin kerja keluar gitu ya untuk menambah wawasan, menambah ilmu gitu setelah saya mendapatkan pendidikan di Indonesia khususnya di Stikes Budi Luhur. Jadi waktu saat itu kebetulan setelah lulus nurse kami mencoba untuk magang dulu sebelum ke Arab Saudi. Magangnya Jadi, di magangnya waktu saat itu saya pernah kerja di klinik Budi Luhur juga. oh, di Indonesia ya, jadi terus di klinik salah satu klinik private klinik di yang ada di daerah Cililin, dan saya dulu pernah sebelum ke Arab juga pernah kerja sebagai perawat home care juga. Jadi sambil menunggu gitu proses karena kita tidak dokumen kita harus lengkap sebelum ke luar negeri. Jadi kita sambil menunggu dan sampai ada panggilan untuk kerja di negara Saudi Arabia. Itu sih Pak. Mungkin ada tambahan. Ya, jadi prosesnya panjang ya dari Iya. bulan dulu sampai bisa kerja di Saudi. Karena pada saat itu perekrutan perawat profesional dalam tanda kutip, kenapa saya menyebutkan profesional, jadi sebagai perawat yang bekerja ke Saudi menjadi perawat profesional yang punya lisensi di Arab Saudi, itu waktu itu belum semudah sekarang. Dulu itu Saudi mewajibkan pengalaman kerja 2 tahun di untuk S1 2 tahun. Betul. Iya. S1 untuk 2 tahun pengalaman kerja, setelah lulus baru bisa untuk apply ke Saudi sebagai tenaga profesional dan ngambil ujian lisensi RN Saudi. Itu di mana RN? Itu bisa ngambilnya di Indonesia bisa, Di dan Arab ujiannya Saudi di juga. bisa. Oke. Tapi untuk proses sidang dokumen dan segala macamnya itu harus disiapkan dari awal. Nah, syaratnya itu 2 tahun pengalaman kerja. Iya. Makanya kita lulus 2017 dan kita baru bisa berangkat ke Saudi itu tahun 2019 sebelum pandemi COVID-19. Oh, itu yang waktu pandemi itu gimana ya? Di Iya. sana. Lebih berat lagi ceritanya. Oh, nanti ya, Jadi nanti kita waktu tanyakan. saat itu kami berangkat Oktober 2019 dan Februari sudah COVID Oh, oke. di Di Arab. Arab ya, mungkin di seluruh dunia ya. COVID itu sebenarnya
Seluruh negara ya. 2024 ya. 2000 bu 2019 awal, akhir Desember. Ya akhir kalau di iya Indonesia sih. itu 2020 awal ya emang Iya, kalau ramainya. kalau di Cina tuh Kan 2019 bulan Desember. Hmm. Nah, iya. itu saya baca di salah satu berita internasional bahwa di Cina pertama kali ada kasus itu 18 orang. Hmm. Tidak diketahui apa flu-nya, dan itu sudah mulai curiga tuh, jangan-jangan bisa menyebar kemana-mana. Apalagi ini di Arabnya emergency room itu ya. Jadi Iya, benar-benar betul. kita merasakan bagaimana merawat pasien yang dalam kondisi chaos gitu ya, di mana rumah sakit tidak lagi mampu untuk menerima pasien-pasien COVID-19. Oh di Arab banyak. Pada saat peak time memang sangat banyak, Oh, banyak. tapi bagusnya di Arab tuh orangnya masih nurut dengan regulasi pemerintah. Ya, Kalau itu ya udah harus nurut. completely lockdown, Ya. mereka nggak ada yang Bagus. bisa keluar Oke. gitu. Tadi menyinggung soal dokumen nih. Dokumen untuk yang menyiapkan pekerja di sana itu ribet nggak sih? Oke, kebetulan saya sekarang di Budi Luhur juga bekerja sebagai kepala biro pusat pengembangan karir. Oke. Untuk Budi Luhur sendiri sekarang alhamdulillah sudah bisa kita kerjakan dari mulai awal pendaftaran sampai teman-teman bisa melakukan proses penjadwalan ujian. Hmm. Itu saya rasa tidak semua kampus melakukan ini. Iya. Karena tidak mudah untuk melakukan proses itu. Biasanya yang melakukan adalah PT. Iya, PT penyalur. Dan apa yang terjadi pada saat dulu kita pertama kali, pertama kali kita juga tidak tahu apa-apa. Tidak ada PT yang mengurus dan kita tidak tahu apa-apa. Akhirnya Budi Luhur bekerja sama dengan salah satu PT yang diinisiasi oleh tim Budi Luhur. Mohon maaf ini PT itu maksudnya tentang perusahaan penyalur tenaga kerja gitu atau apa? Tapi Budi Luhur ini bekerja sama dengan bukan penyalur, tetapi lebih ke PT untuk memberikan pelatihan dan pengurusan Oh dokumen. pelatihan dan Oke. Pelatihan apa, ujian prometri, kemudian pengurusan apa, dokumen untuk bisa ujian prometri. Ya. Dan akhirnya sampai sekarang ini bisa dibilang Budi Luhur mempunyai kapasitas untuk mengurus semua perizinan dokumen sampai menjadwalkan perawat Indonesia untuk bisa ngambil ujian di Saudi Arabia. Lalu berarti kalau untuk saat ini tuh nggak kayak dulu, maksudnya kalau dulu kan tadi S1 minimal 2 tahun pengalaman kerja. Kalau sekarang gimana nih? Pak Irfan ada info atau? Kalau yang saya tahu sekarang 1 tahun kerja sudah bisa bisa bekerja gitu. S1 dan D3? Iya. Untuk S1 sebenarnya kan di kita ada keuntungan profesional ya. Oh iya. Profesional ini bisa consider sebagai pengalaman praktek klinik yang mereka tempuh di rumah sakit. Oke. Jadi sebenarnya untuk fresh graduate professional itu beberapa rumah sakit ada yang sudah menerima, dan ketentuan untuk diploma 3 baik itu keperawatan atau kebidanan minimal dengan 1 tahun pengalaman Oh kerja. bidan juga bisa ikut? Bidan pun bisa Oke. untuk kerja ke Saudi Arabia, sangat terbuka karena di sana bidan dan perawat itu satu departemen. Departemen di sana itu nursing and midwifery, tidak dipisahkan. Jadi biasanya bidan-bidan ini akan ditempatkan di delivery room, labor room, kemudian Ya. kayak kita pone kayak gitu. Oh iya. Itu masuk ke emergency juga kalau di sana. Oke. Lalu ini selanjutnya, karena tadi pernah bekerja sebagai senior nurse ya, Iya, Bapak betul. Irfan di emergency Iya. department. Di emergency department itu selama bekerja di sana tantangannya apa itu? Kan biasanya kan tadi apalagi ada COVID, pasti ada rasa khawatir gitu ya. Apalagi keluarga, keluarga juga mungkin khawatir ya. Iya. Itu bagaimana pengalaman di sana di emergency room? Mungkin sebelum ke emergency room dulu kami ya berdua dulu pas waktu ke Saudi, jadi sebenarnya kami sebagai perawat first aid. Jadi First aid itu yang kayak gimana? jadi kayak perawatan awal gitu. Jadi kita tuh sebagai ya perawat emergency. Emergency. Tapi kita ditempatkan di tempat pertambangan minyak. Waktu itu ya milik Saudi Aramco dulu. Oh, Aramco ya. Jadi kalau misalkan ada cedera atau luka pada saat di pertambangan itu ya pertambangan minyak, jadi kita yang responsibility-nya, jadi kita yang akan bertanggung jawab apabila ada kecelakaan. Nah, waktu saat COVID spread ya menyebar kemana-mana, baru
waktu saat itu ketika COVID ada, jadi pertambangan minyak sempat tutup yang ada di Saudi tutup. Arabia. Kenapa Ya, satu? jadi karena mungkin penyebarannya ya untuk apa ya pemasarannya karena Iya. terganggu atau terbatas sehingga pertambangan minyak hampir semua pertambangan minyak yang ada di Saudi itu ditutup. Dan waktu saat itu saya sempat kembali dulu ke klinik waktu untuk penyaluran ke tambang ya, ke tempat pertambangan minyak. Nah, dari klinik saya transfer untuk kerja di rumah sakit, khususnya di emergency room waktu saat itu. Dan sekaligus ya kami karena senior, karena kita juga lulusan dari S1 ya, S1 jadi di sana udah bilang senior, apalagi sudah terregistrasi ya, sudah lulus RN, biometrik, pasti mereka bilangnya senior staff nurse di sananya gitu. Jadi itu direkrut sementara atau gimana? Kan dari tambang terus ke rumah sakit. Nah, iya betul, karena diberhentikan Oh, di diberhentikan. pertambangan Iya, minyak iya. karena ada COVID. Jadi kami balik lagi ke klinik yang merekrut kami. Ya, Nah, iya. waktu saat itu karena ada rumah sakit Yang ya, butuh. yang membutuhkan ya. Jadi kami transfer ke rumah sakit, tapi tetap di bagian emergency room. Ya, IGD. Pak Arul juga sama. Karena kebetulan tantangan kerja di IGD ya, kalau menurut saya mungkin tiap orang passionnya beda-beda ya. Ada orang yang passionnya itu tidak suka terlalu banyak berhubungan atau exposure pada sesuatu yang unpredictable. Kalau kerja di IGD itu kita harus siap ya dengan sesuatu yang tidak kita duga sama sekali. Bahkan 5 menit sebelum dinas selesai pun bisa Tiba-tiba. ada kecelakaan yang kita bisa pulang 2 jam setelah itu bisa terjadi. Betul. Nah, apa yang menjadi tantangan ya itu. Jadi kalau saya sih harus selalu siap, dan pada saat kita melihat pasien masuk IGD kondisinya sangat kritis dan memerlukan bantuan, dan pasien keluar dari IGD dengan senyum dan jalan dengan santainya, itu udah kayak jadi obat buat kita. Iya. Itu yang lebih saya rasakan atau lebih survive di IGD. Ada rasa senang itu Iya, kan ada. Karena kita tahu ya alurnya pasien datang gimana sampai pasien bisa pulang itu. Mungkin ada yang beda. mungkin ada yang kritis, ada yang pingsan itu tiba-tiba Iya, bisa ini lagi. Terus ya tantangannya juga kalau di IGD kita harus siap argumen ya. Sama siapa? Iya, baik itu sama temen sejawat kita, terus baik itu dengan dokter, apalagi dengan dokter di sana kan kita kalau di Saudi ya dokter sama perawat itu ya kita yang merawat, maksudnya dokter yang memberikan order. Tapi Iya. di sisi lain kalau misalkan dokter, misalkan kita ya sebagai perawat, apalagi kita harus critical thinking ya, harus sebagai perawat yang profesional yang berpikir kritis. Nah, kalau misalkan datang pasien dengan apa gitu, kalau misalkan tidak menerima atau boleh misalkan minta request gini, misalkan ke dokter, nah kita juga harus berani berbicara gitu. Terus tantangannya ya kita kalau misalkan menurut kita benar ya kita harus ungkapkan gitu. Terus di sisi lain mungkin mental sama mental kita harus kuat, fisik apalagi di IGD ya, karena tidak tahu pasien datang dengan banyak, terus kadang kosong, kadang kan kalau misalkan ada kode pasien tuh misalkan ada kecelakaan, berarti banyak pasien yang datang, nah kita harus siap. Jadi lebih kalau kita ngomongin tekanan kerja atau stres itu lebih besar di mana nih, di Indonesia apa di Arab Saudi? Kalau ya di mana juga mungkin kalau tekanan ya namanya kehidupan gitu ya, pasti ada sedih, ada seneng, ada bahagia. Mungkin di sana juga mungkin waktu pertama ya, apalagi jauh dari keluarga, dari orang tua, terus kita harus kerja gitu ya, pasti ada tekanan. Tapi lama kelamaan ada tekanan ya, stres, tingkat atau sedih. Tapi lama kelamaan dengan kita beradaptasi di sana,
apalagi kita bisa ada apa ya benefitsnya mungkin kita rasakan ya lama kelamaan rasa nah, seperti itu. Jadi lama kelamaan alhamdulillah kita bisa melewatinya. Tapi kalau tekanan kerja selama di sana yang saya rasakan sangat ya ada tapi tidak seberat gitu karena eh, jumlah bed sama kapasitas perawat yang ada di sana itu seimbang gitu. Oh, seimbang. Iya, jadi tidak ada misalkan kekurangan perawat atau Iya, 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 kelebihan bed. Nah, itu mungkin Bagus. yang jadi beban kerja perawatnya mungkin tidak ada perhitungan antara ya jumlah pasien sama jumlah tenaga kerja yang ada di suatu rumah sakit tersebut. Oke. Mungkin seperti itu, Pak. Iya. Enggak ada tambahan. Iya itu sama sih sebenarnya. Iya. Yang menjadi sebenarnya kalau beban kerja tidak bisa dibandingkan dengan pengalaman kita selama di Indonesia ya, karena kita hanya 2 tahun di Indonesia dan kebetulan hanya di sebuah klinik bukan di rumah sakit besar, dan saat ke Saudi kita harus bekerja di rumah sakit swasta rujukan yang udah well known gitu di Saudi, itu udah diketahui lah reputasi rumah sakit tersebut dan dijadikan rujukan untuk kasus-kasus kriminal, bahkan kasus-kasus yang jarang di Saudi itu pasti berujuk ke rumah sakit kita. Iya. Jadi tekanannya memang ada tapi itu bisa kita lalui gitu. Oke. Anyway, tadi kita tuh satu rumah sakit. Satu rumah Dan sakit. iya, Di mana? Di mana? di Saudi Oh, Saudi Jerman. Jerman. Kalau sebelumnya tadi di Aramco ya, benar. ya itu Satu project tapi beda site. beda Oh, site. beda site. Mm-mm. Yang A, saya yang B. Ya, ya, Itu ya. dulu Kilang minyak kan beda. dipindah ya. Nah, waktu ada corona kita dipertemukan ya dan di satu rumah sakit dan satu departemen Kenapa juga. kenapa bisa? Atau ini Saya dapat bocoran dari Ah. Iya. katanya mau dipindahkan, kemudian saya bikin application letter dan Iya. request letter untuk bisa interview di rumah sakit tersebut, dan Bagarullah waktu itu sangat mendadak sebenarnya. Iya. Pas pada saat kilang minyak saya ditutup, Hmm. tiba-tiba saya dapat panggilan untuk interview. Di saat perjalanan saya di dalam taksi Hmm. keluar dari kilang minyak, saya ditelepon oleh chief nursing officer-nya Ya, dia dari Aramco. untuk interview sekarang. Oh, dari Saya interview di dalam taksi dan minta ke supir taksinya berhenti dulu 5 menit. Itu interview yang paling menegangkan karena saya tidak ada persiapan dan interview kurang lebih sekitar 20 menit di mobil. si departemen Iya. dan sebagainya, ditanya tentang COVID. Alhamdulillah setelah beberapa hari interview dapat panggilan dan tiket untuk pergi ke dari Damam waktu itu ke Jeddah gitu. Dan Oh, dari Damam. Ini Pak Irfan dari Aramco di daerah mana? Damam di juga. daerah Damam kalau di Saudi itu rata-rata di daerah timurnya Jeddah ya. Di daerah timur. Damam itu apa? Kota. Nama kota Oh, di kota. Saudi Arabia. Nama kota ketiga terbesar. Hmm. Yang satu Riyadh, kedua di Jeddah, yang ketiga di Damam. Itu kota terbesarnya. Jadi akhirnya ketemu. Dan gitu ya. ketemu lagi, alhamdulillah dipertemukan. buat teman-teman juga nih yang mau kerja ke luar negeri, meskipun mendengar cerita kita seperti ini, saya dengan ceritanya saya sendiri, Pak Irfan dengan Iya. cerita yang berbeda, dan teman-teman mungkin mendengar cerita yang lain dari teman-temannya, jangan berharap bahwa kalian akan mengalami ya kisah atau cerita yang sama. Ya, Setiap betul. orang meskipun rumah sakitnya sama, prosesnya sama, yang mengurus orangnya sama, tapi ada saja hal yang tidak diduga. Ya, ada tantangan tersendiri Iya, gitu ya. betul. Setiap orang tuh nggak tahu jalan hidupnya tuh Betul. jadi harus siap. Nah, itu betul sekali. Ya. Pernah ketemu kesulitan apa saja waktu di rumah sakit atau di Aramco sebelum ke rumah sakit gitu? Maksudnya di saat bekerja di Aramco tuh di bagian klinik atau gitu? Ya, jadi kalau di sana tuh waktu di pertambangan minyak tuh kita jauh dari perkotaan. Pak Adit, jadi kita mungkin 500 km kita tinggal di gurun pasir. 500 km? Iya, 500 sampai 600. Jadi kita di tengah-tengah gurun. Tengah-tengah gurun. Pasir, bayangin. Iya. Serasa lagi di planet Mars. Iya. Badai apa? Nggak Badai badai pasir. Badai pasir sama angin. Jadi kita tuh jauh pengen lihat cahaya-cahaya ilahi itu kita tuh tidak ada karena kita menggunakan genset di sana. Oh, iya, iya. Di gurun pasir itu menggunakan satellite ya Seperti generator untuk gitu. sinyal juga. Oh. Kita jarang menghubungi tapi ya
kadarullah tadi ya, karena ada COVID jadi kita dikembalikan ke rumah sakit gitu. Ya kemarin di pertambangan minyak juga kita aman-aman aja, enjoy karena udah mau 1 tahun ya. Karena di pertambangan minyak juga kita tidak seperti apa ya, mungkin bayangannya aduh gak ada sinyal, aduh gak ada kamar mandi, aduh gak ada makanan. Kalau di pertambangan minyak kita serasa raja dan sultan gitu ya. Sultan minyak. Kita tempat tidur kita tuh kayak bintang 5 Pak Adit. TV ada, sofa, bed, kulkas ada, kita mau apa, mau susu, mau coklat, mau Pepsi, apapun ada. Mau Tinggal ngambil. Iya, karena saya yang ngecek semua ya, kita perawat tuh sebagai responsibility-nya untuk semua lingkungan yang ada di dalam pertambangan minyak tersebut. Jadi kita yang mengecek semua, ada kotoran di lantai, di lemari, AC yang nggak nyala kita yang cek gitu. Jadi kita yang obat-obatan di dalam suatu klinik kita yang cek, kekumplitan ambulans kita yang cek. Pokoknya kalau medik ya, disebutnya medik ya, perawat di pertambangan minyak itu Masya Allah itu kayak jadi bosnya kedua dari setelah manajer gitu. Jadi udah mereka kalau misalkan ada apa-apa bilangnya ke medik, ke perawat, baru saya melaporkan ke manajer, ke lead manager. Jadi Masya Allah enak banget. Tapi saya juga waktu itu nggak mau ya, sempet nangis ya, nggak mau dipindahkan ke rumah sakit karena waktu itu kan tutup pertambangan minyaknya. Aduh gimana dong, saya kerja lagi, balik lagi ke rumah sakit. Rumah sakit lagi. Waktu saat itu saya sempat tidak mau ya menolak, tapi ya gimana gitu, karena saya tidak mau diam juga. Betul. Karena ya harus bekerja dan dari perusahaan yang ini ya dari klinik ini saya ditransfer ke rumah sakit dan bareng juga sama gitu. Kalau bedanya sama rumah sakit gimana? Maksudnya fasilitas yang didapat. Fasilitas sebenarnya yang kita dapatkan akomodasi ya, sama satu orang, fasilitas bed, lemari, freezer atau kulkas gitu, itu ada. Cuma fasilitas lain kayak di Arang itu kan makanan pun apa yang kita mau mereka Itu kasih. ada ya. Terus laundry boy ada baju kita Itu tinggal. kita ngasih atau laundry boy yang keliling gitu. kita ada basket. Oh, basket. Iya di depan, jadi mereka yang ngambil gitu. Basket nanti tiap pagi itu mereka akan datang, pagi ngambil yang kotor, sore mereka nyimpan yang bersih. Jadi benar-benar kita hanya mikirin tentang kerjaan. Sedangkan di rumah sakit kita tidak ada fasilitas itu, tapi fasilitas primer lainnya seperti tempat tinggal kayak gitu itu memang ada. Akomodasi ya. Transportasi antar jemput ada. Terus di rumah sakit yang sekarang kita kerja juga kita makan dikasih 3 kali ada. Jadi udah Ada free fasilitas itu, tapi tidak sepremium yang kita dapatkan kalau misalkan di pertambangan minyak ya. Tapi ya kalau misalkan di rumah sakit beda lagi tanggung jawab. Iya. Kalau di rumah sakit kita pikul bareng-bareng ya dengan tenaga kesehatan Yang lainnya. Tapi kalau di pertambangan kita kesehatan tenaga kerja yang ada di proyek tambang itu yang kisaran 45 sampai 60 orang itu jadi tanggung jawab kita. Kalau ngomong-ngomong masalah kerjaan itu tadi fasilitas-fasilitas kalau libur itu gimana? Kalau libur apa ada cutinya, seberapa lama liburnya, dikasih berapa? Sebenarnya itu tergantung ya, pokoknya dalam 1 bulan itu kerjanya itu sekitar 17 sampai 18 hari, 16 hingga 18 hari tergantung jumlah hari di dalam 1 bulan. Sisanya itu libur. Kalau misalnya di rumah sakit itu libur itu kadang ada beberapa departemen yang butuh tenaga tambahan, kita bisa libur atau petang. Gitu. Jadi sekitar 14 hari lah, 13-14 hari dalam 1 bulan liburnya. Kemudian libur tahunan itu tergantung, ada rumah sakit yang ngasih libur 21 hari per tahun, ada yang 30 hari per tahun gitu. Jadi tergantung, itu bisa diambil liburannya itu, cutinya tuh cuti tahunan diambil setiap tahun atau per 2 tahun sekali. Biasanya tiket pulang pergi akan disiapkan juga. Pulang pergi kemana maksudnya? Kalau misalkan pengen cuti ke Indonesia itu akan dibayarkan. Oh, dibayarkan. iya. Jadi kalau misalnya ada kita kerja di sana, kita mau pulang tuh ada jatahnya gitu ya. Iya. Asalkan kita sudah memenuhi selama 1 tahun untuk kontrak kedua ya. Kontrak pertama biasanya kita harus genap 2 tahun. Setelah 2 tahun itu cuti dan round trip tiket itu akan dibayarkan oleh pihak rumah sakit. Tahun sekali atau berapa? Iya, kalau kontrak
tiket pulang pergi pesawat Indonesia ke Arab. Dan gaji pun tetap dibayarkan. Oke. Ngomong-ngomong soal gaji itu berapa nih gaji kita? Berapa ya? Kira-kira aja kali. 5 kali lipat UMR sini. Waduh. Ya. UMR mana? UMR Cimahi, UMR Bandung. UMR Bandung bisa ya. Iya. Kalau di Aramco sama atau beda? Oh, sama. Oh sama. Beberapa benefit kayak bonus dan Ya ada benefit. nggak bisa expect ya, karena biasanya kalau bonus hasil penjualan minyak itu akan dikasihkan tiap 3 bulan sekali. Ke Jadi kita juga ya. tergantung penjualan minyaknya lagi bagus, produksinya banyak atau tidak. Jadi seperti itu sih yang membedakan. Oke. Kita balik lagi dulu ya. Ini ada pertanyaannya. Kalau di Arab itu, waktu selama bekerja di Arab itu pernah nemu kasus apa yang paling parah gitu ya, yang dihadapi gitu? Kasus yang paling parah banyak. Iya. Pak Irfan kerjanya sebagai senior. Ini di emergency room ya? Iya, sama kita seruangan di emergency Iya. room. Ya, Iya. dan di akhir-akhir setahun terakhir sebelum saya pulang, saya sudah merangkap sebagai charge nurse atau penanggung jawab dinas. Jadi semua kasus yang datang tuh saya tahu ke monitor gitu. Kalau Pak Irfan lebih ke spesifik, dia megang yang daerah mana gitu. Nah, kalau saya dua kasus yang jarang terjadi dan yang saya temui, yang pertama adalah kasus pasien dengan infeksi tetanus. Tetanus. Ya, Ya. selama ini saya hanya tahu kasus pasien infeksi tetanus itu berdasarkan teori. Ya. Nggak tahu lah apa kondisinya, ternyata pasien tetanus itu semenyakitkan itu pas kita ngelihat, karena pasiennya benar-benar kayak mumi tadi. Kayak mumi. Ya, pasiennya itu kaku dan tidak bisa bergerak sama sekali. Napas tapi bisa napas. Napas dengan bantuan alat napas. Oh aduh. Ya, Iya ya. pas kita coba menginginkan, saya pegang punggungnya itu seperti papan, udah kaku. Bisa sendi ditekuk-tekuk bisa? Nggak bisa. Waduh. Jadi benar-benar kayak mumi, semenakutkan Iya, iya. dan menyakitkan itu. Meskipun saya bukan merasakan Hmm. ya, pada saat saya melihat pasien, kebayang gitu kalau posisi saya ada di posisi pasien itu yang pertama. Kemudian pasien kardio yang pernah saya temui itu kardiak tamponade. Apa itu? Itu kerusakan pada bagian jantung, ada kebocoran pada bagian jantungnya yang dokter spesialis saya emergensi yang dinas di rumah sakit pun yang dinas sama saya konsultannya, dia bilang selama dia bekerja lebih dari 20 tahun di rumah sakit di Saudi, ini kasus kedua yang beliau tangani. Memang sangat jarang. Jarang, langka. Kebetulan saya menemukan 2 kasus itu. Umur berapa itu kira-kira yang jantung itu? Yang itu masih muda loh. Oh masih muda. 34 tahun dan perempuan. Waktu itu luar biasa, sampai dilakukan pembedahan di ruang IGD. IGD kita tuh terpadu, jadi semua bisa dilakukan di IGD gitu, nggak harus dibawa ke ruang operasi atau ruang kateterisasi jantung, semua bisa dilakukan di IGD. Nah, kalau Pak Irfan gimana? Ada pengalaman apa? Kalau saya kebanyakan yang saya alami ya, mungkin untuk kasus yang saya tangani itu waktu saat itu tuh yang terberat tuh pada saat ada Kojelo. Itu Iya. tahu Iya, Kojelo iya. Pak Adit? Tuh Kojelo tuh jadi kita diberitahu dari pemerintah sana, jadi nelpon ke rumah sakit kita bahwa ada Kojelo. Kojelo tuh jadi ada suatu kecelakaan, baik itu kecelakaan bis, maksudnya di darat atau di laut atau di itu, akan datang ke rumah sakit kita. Oh iya. Dari Jadi siapa itu- yang ngasih taunya itu? Biasanya dari operator. Operator. Dari, misalkan kan Kalau di luar negeri kayak 911 gitu nggak sih? ya betul Oh, ya. iya. Kalau di sana 977 ya. Ya namanya. iya, iya. Jadi kita ada bahwa ada beberapa pasien yang akan datang. Nah, waktu saat itu waktu saat saya dinas malam gitu, subuh-subuh, dan memang iya Pak Adit. Waktu itu crowded, sangat ya sibuk banget karena kita harus menyiapkan gitu bed yang mungkin dari atas juga yang ada bed kosong, jadi kita siapkan. Kita harus menerima gitu. Kita juga tidak bisa menolak ya waktu saat itu. Jadi kita persiapan mulai dari mempersiapkan cairan infus semuanya. Jadi kita untuk troli udah diisi semua peralatan untuk alat infusan semua, karena ada kecelakaan. Dan itu variasi kasusnya. Dari yang Fraktur, pendarahan gitu ya. ya, jadi kita juga bukan hanya yang kerja di waktu saat di IGD itu bukan hanya kerja yang kerja bukan hanya perawat IGD aja. Iya. Jadi perawat yang dari ruangan, dari OKA, kita juga dari ICU, mereka membantu Backup kita. gitu ya. Iya, kalau udah ada Kojelo seperti itu mungkin
Kebanyakannya sih yang saya alami itu RTA ya. Artinya itu apa? Kecelakaan. Hmm. Jadi motor mobil karena di sana mereka membawa kendaraannya itu kayak apa jet stuff gitu udah kayak Enggak. mereka udah nggak memikirkan. Motor mereka bukan motor-motor kayak di kita sekarang. Iya. Iya. Kayak bisa. Hmm. Kalau jatuh ya Iya. dekat ke Jadi mereka tidak takut mati mungkin itunya ya prinsipnya. Jadi kalau udah mati ya mati. Iya, Mereka iya. menerima, makanya mereka kalau membawa mobil tuh udah di kecepatan bayangin tadi 160-200 di Highway. ya jalan yang lurus, makanya kebayangkan kalau Kecelakaan. nubruk unta, ada yang kecelakaan Oh, ada nubruk unta sampai Unta liar iya, ada. terus kalau mereka nubruk untanya misalkan cedera atau mati, nah mereka juga harus bayar. Oh, itu Mereka juga didenda. itu unta liar atau punya orang? Oh, Karena Dilindungi. iya karena unta dilindungi. Jadi oke. mereka tuh banyak kecelakaan yang menubruk unta ya, kasus-kasus itu saya beberapa kali menerima pasien seperti itu, sampai patah tulang, sampai ada yang meninggal juga karena kan udah jalan lurus terus mereka bawa kenceng ya, jadi terus ada unta yang ngelewat kan di sana harus Betul. hati-hati gitu. Iya, iya. Banyak unta. Nah, ngomongin tadi kerjanya subuh-subuh malam-malam itu kita ngomongin shift itu di sana ada Iya. baik itu di Aramco tadi atau di rumah sakit. Kalau di Aramco tidak ada shift malam. Kita dari dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore udah. Tapi kalau misalkan malam mereka kalau yang di Aramco tuh, kalau yang di pertambangan kalau mereka pengen obat ya kita harus siapkan. Kalau misalkan malam-malam ada yang Obat. demam gitu, Obat. atau ada yang sakit perut atau ada yang muntah, kita juga harus bangun gitu. Iya. Kalau di Aramco. Tapi kerja kita dari jam 6 pagi sampai jam 6 malam. Kalau di rumah sakit ya. Kalau jalan kok bener ya, sistemnya standby kita Mm-mm. jam, karena tempat kita kerja dengan tempat kita istirahat itu hanya berapa meter aja. Iya, iya. Karena di satu tempat yang sama Iya. gitu. Jadi meskipun kita tidak dihitung kerja namanya standby ya, tetap aja kalau ada perlu apa-apa, apalagi tenaga kerjanya berbeda tahu pasti akan kontak ke kamar kita gitu. ya. Kalau misalkan di rumah sakit, sistem kerja di Saudi banyaknya itu 12 jam Pak Adit. Rumah sakit di Valeria, kalau di IGD, ICU, ruang operasi, biasanya itu mereka ngambilnya yang kalau ruang operasi 8 jam, kalau selain operasi yang di Valeria itu rata-rata 12 jam. Jadi 3 hari 4 hari kerja, libur 2 hari, rata-rata seperti itu. Oke. Ya, akan seperti itu. Oh, baik, ini pembahasannya menarik sekali ya kawan-kawan. Tapi kalau kita lihat waktu ini kita sedikit lagi. Jadi saya mau bertanya itu pasti banyak yang bakal teman-teman juga mau nanya apa sih yang harus disiapkan kalau mau kerja di Arab ini? Ya. Mungkin kalau dari saya ya dulu mungkin siapkan yang harus ada dalam hati gitu, niatkan dulu ya. Niat ya kita pengen kerja ke sana tuh untuk apa? Itu mungkin niat yang harus, terus siapkan mental, fisik, terus siapkan ya bekal yang mantap gitu. Kalau misalkan sekarang kalau harus bisa bahasa Inggris ya persiapan Itu dari penting sekarang. saya Ya bahasa penting Inggris sekali ya. itu. Mungkin dokumentasi harus dipersiapkan. Mungkin dari itu. Dokumen-dokumen Saya itu ada. persyaratannya kalau mau kerja Ada gitu. mungkin tambahan. Kalau untuk mental sih ya yang harus ditekankan kalau misalkan ingin kerja ke luar negeri, seperti yang tadi sempat saya singgung, cerita orang akan beda-beda dengan cerita Iya. kita. Apa yang akan kita jalani, meskipun kita berusaha sebaik mungkin, selalu ada saja kendala yang dihadapi tiap orang. Jadi siapkan mental dan persiapan diri sebaik mungkin, sesiap mungkin untuk menghadapi kondisi terburuk sekalipun untuk bisa tetap survive. Karena hasil akhir dari survive yang akan kita lalui itu tidak akan yang tahu kalau tidak kita jalani gitu. Kembali lagi tujuan awal harus Iya. siap untuk bekerja ke luar negeri dengan segala konsekuensinya dan juga tantangan yang akan dihadapi. Iya. Selain itu English is a must, harus belajar bahasa Inggris. Kemudian STR harus dipegang sebelum STR. kerja di luar Kelulusan, negeri. iya. Karena tanpa adanya STR dari Indonesia mustahil untuk bisa ngambil RN di Saudi Arabia. Jadi STR itu harus lulus uji kom gitu ya. Betul. Dari kampus lulus uji kom baru bisa punya garansi untuk ngambil RN di Saudi Arabia. RN
itu berarti ujian lagi ya, License ujian ya, license. license kita terregistrasi. profesional dan Prometrik bukan? Ya, prometrik ujian. kalau di Budi Luhur semua itu akan dibantu difasilitasi untuk pemrosesan sampai dengan ujian oleh kampus. Oke. Jadi Nilai plus buat mahasiswa atau calon alumni. jadi bagi teman-teman yang sekarang kuliah atau nanti calon ya mahasiswa di sini, persiapkan bahasa Inggrisnya. Lalu juga bakal ada ujian prometrik ya kalau misalnya mau ke Arab atau STR, nanti dipersiapkan harus lulus uji kom. Kalau di Budi Luhur ini udah ini ya, uji kom itu udah standar ya, maksudnya kalau mau lulus harus lulus uji kom dulu ya. Iya. Ya. Iya. Oke. Jadi begitu ya kawan-kawan, kalau misalnya mau ke luar negeri harus dipersiapkan skill perawat dan juga bahasa Inggris. Betul. Lalu kira-kira peluang kerja perawat itu nggak hanya di Arab Saudi tapi di luar negeri lain seperti misalnya Jepang dan negara-negara lain itu kira-kira peluangnya gimana sih ke depannya itu ya? Sebenarnya kalau untuk tenaga kesehatan Indonesia khususnya perawat menjadi salah satu primadona yang diharapkan bisa bekerja di luar negeri. Di Arab tuh mereka sangat suka dengan orang Indonesia karena apa? Itu Muslim. Kenapa dia senang dengan orang Indonesia? Yaitu satu karena Muslim. Kalau orang Muslim mau nyuntik aja bilang Bismillah. Itu hal yang tidak akan dilakukan oleh mohon maaf untuk tenaga-tenaga kesehatan atau perawat yang bukan dari negara Muslim. Iya. Paling cuma excuse me sir, I'm going to insert in the only like that. But Indonesian nurses they will say, Bismillah. nah dari Bismillah aja mereka tuh udah senang, berarti kita tuh berpedoman Muslim, kepada ya. Allah. Mayoritas orang Muslim kalau udah menyebut kata Allah itu akan tersentuh dan lebih senang gitu. Itu untuk Saudi ya. Kemudian untuk Jepang yang tadi Pak Adit singgung, di Jepang juga sama, Indonesia menjadi primadona karena apa? Apa ya? Culture Indonesia yang sopan santun, yang nggak enakan kadang, justru itu yang disukai sama orang Jepang. Beda dengan negara-negara seperti Argentina, seperti itu orangnya lebih vokal. Cenderung pasien-pasien atau orang-orang di Jepang itu kurang suka dengan budaya yang mereka punya. Jadi Betul. sebenarnya untuk beberapa poin, banyak sekali poin yang menjadi nilai plus perawat Indonesia, bahkan untuk skill pun tidak usah dikhawatirkan gitu. Hanya Inggrisnya aja yang perlu Inggris, ditingkatkan. ya. Bahasa ya, penting sekali bahasa. Kalau dari Pak Irfan, gimana, ada tambahan apa? Peluang di selain di Indonesia itu bagaimana menurut Pak Irfan? Luas nggak? Oh, kalau untuk perawat-perawat yang ingin kerja keluar ya, yang ingin apa ya, menambah pengalaman atau pengetahuan, masih banyak peluang-peluang yang kita bisa bekerja gitu, khususnya ya nggak hanya di Saudi Arabia, tadi udah di Jepang juga ada, malahan adik alumni kita juga sudah ada yang di Jerman, Pak Adit. Iya. Betul. Terus semua negara, khususnya ya mungkin ada negara-negara malahan yang sekarang saya dengar tuh UK juga lagi apa ya menerima gitu perawat-perawat Indonesia, di Kanada, di Amerika sekalipun mereka sangat membutuhkan ya tenaga perawat khususnya dari Indonesia, seperti itu Pak. Iya. Perawat Indonesia ini sudah dikenal ya kawan-kawan di dunia bahwasannya skill mereka itu nggak kalah dengan negara lain, jadi makanya banyak dibutuhkan. Makanya tadi perlu membekali diri yaitu bahasa ya terutama, lalu juga skill perawatannya. Ya. Jadi nggak kalah sama luar negeri. Nah, oke, kalau begitu karena ini sudah di penghujung acara, terima kasih Bapak Arul dan Bapak Irfan Zakaria. Sama-sama, terima Oke, kasih. karena sebenarnya masih banyak pertanyaan tapi waktunya juga tidak mencukupi gitu ya kawan-kawan. Nah, baik, terima kasih yang telah hadir sini, narasumber yang hebat. Mungkin sekian dari kami Stikes Budi Luhur dalam hal ini podcast Stikes Budi Luhur. Mungkin nanti akan ada lagi podcast yang akan membahas tentang banyak hal terkait keperawatan. Baik, begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.